Aduh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baik perkenalan. Kami perkenalkan di sini kami akan menceritakan kisah dari novel Amba. Ora iki lho, jenenge kene Rono. Nah yo, Kok langsung Oh, iya, terang iya. ngono. Alah, bukan nih. Perkenalkan, nama saya Adikita Bima Samudra. Dan saya Arif Maretno. Saya absen 01. Apa absen beran? Saya absen 4. Dan di sini kami Dari kelas 12 Oh, iya. MIPA 2. kami di sini akan sedikit menceritakan tentang novel yang berjudul Amba. Novel Amba karya dari Laksmi Pamunja. Saya harap teman-teman menonton video ini sampai selesai. Karena di video ini silahkan menikmati apa yang kami ceritakan. Kalau Sekian. perlu komenan, Teng. Yo. Selamat menonton, enjoy. Berikut kami akan menceritakan sinopsis dari novel Amba. Jadi cerita Amba ini dimulai pada tahun 2006. Amba ini berada di Pulau Buru untuk mencari kekasihnya yang bernama Bisma, merupakan seorang dokter lulusan dari Jerman Timur yang memberikan dia anak di luar nikah dan diberi nama dengan Sri Kandi. Amba merupakan anak dari Sudarminto. Sudarminto merupakan kepala sekolah di Kadipura, Jawa Tengah, dan ibunya bernama Nani. Nani merupakan seorang kembang desa karena kecantikannya. Amba memiliki 2 adik kembar dengan selisih 2 tahun usianya dari usia Amba. 2 adik kembarnya yaitu bernama Ambika dan Ambalika. Ambika dan Ambalika mewarisi kecantikan ibunya yaitu seorang kembang desa. Jadi si Amba ini juga memiliki adik kembar itu. Oh iya, 2 adik kembarnya itu bernama Ambika dan Ambalika. Ambika dan Ambalika mewarisi kecantikan ibunya, sedangkan Amba mewarisi kepintaran ayahnya, yaitu Sudarminto, seorang kepala sekolah. Karena Amba dari kecil sudah dikenal sebagai seorang yang kutu buku. Perjalanan hidup Amba dimulai dari desanya, yaitu desa di Kadipura, Tegal, Jawa Tengah. Kedua orang tua Amba yang bernama Sudarminto dan Nani mulai khawatir karena usia Amba yang menginjak usia 18 tahun tapi belum menikah. Jadi si Amba ini pada umur 18 tahun ini dia belum berpikiran untuk ingin menikah gitu. Iya, karena tradisi di desanya Amba di Kadipura, wanita umur 18 tahun sudah diwajibkan untuk menikah. Sedangkan Amba belum mau menikah. Amba ingin melanjutkan studinya ke yang lebih tinggi, ke universitas. Jadi si Amba ini lebih Karir memberatkan dirinya untuk lebih ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, Amba lebih milih untuk berkarir terlebih dahulu baru ingin menikah karena cita-cita Amba adalah sebagai seorang wanita karir. Nah, itu berbanding terbalik dengan tradisi yang ada di desanya. Maka kedua orang tua Amba pun mulai khawatir. Dia tidak mau ikut tradisinya gitu. Dia lebih memilih untuk berkarir terlebih dahulu baru mau menikah. Karena menurut Amba usia 18 tahun itu masih tergolong cukup muda untuk menikah. Dan pada tahun 1962 si ayah Amba ini mendapatkan undangan dari Fakultas
perguruan tinggi dari Gajah Mada. Dan di sana itu ayah Amba tidak sengaja bertemu dengan Salwaning Munir yang biasa dipanggil dengan Salwa. Salwa ini juga merupakan salah satu dosen di sana, dan orang tua Amba pun juga tertarik pada si Salwa ini dan berencana untuk menikahkannya dengan si Amba ini. Oh, berarti waktu ayah Amba diundang ke apa tadi? UGM ya? Ya, oke. Di Jogja ya? Ya, Nah, berarti itu bertemu dengan dosen di situ, dosen muda ya, bernama Salwa. Oh, kemudian ayahnya tertarik untuk menjodohkannya. ya, Mungkin ada sangkut pautnya dengan tradisi di desanya. ya. Makanya itu mau diajak nikah. Soalnya orang tuanya sudah tertarik dengan si Salwa itu. Ya, mungkin bisa tidak juga si Salwa masih muda dan Ya. sudah menjadi dosen. Salwa menerima permintaan dari ayahnya Amba, yaitu Sudarminto, untuk perjodohan dirinya dengan putrinya yang bernama Amba. Tetapi Amba mengajukan satu syarat kepada Salwa. Dirinya ingin kuliah terlebih dahulu sampai lulus, baru mau menikah dengan Salwa. Dan Salwa pun menyetujui persyaratan dengan Amba. Karena yang kita tahu kan Salwa juga seorang pria yang berkarir. Jadi dia tidak keberatan apabila Amba ingin berkarir terlebih dahulu baru menikah dengan dirinya. Pada tahun 1965, Salwa harus pindah ke Universitas Airlangga yang berada di Surabaya. Salwa mengajukan permintaan pada Amba untuk menikah terlebih dahulu sebelum dirinya pindah ke Universitas Airlangga. Karena pada saat itu suasana yang sangat kacau akibat adanya konflik politik. Amba pun menolak permintaan Salwa untuk menikah terlebih dahulu sebelum mereka berpisah. Dengan alasan, untuk apa kita menikah apabila kita tidak bisa bersama-sama. Jadi tidak ada gunanya kita menikah kalau kita tidak bisa bersama-sama. Jadi itulah yang dipikirkan Amba untuk menolak Salwa menikah. Jadi itu alasan Amba untuk tidak memilih menikah dulu. Ingin pergi ke luar dulu. Bukan, Amba menyetujuinya untuk menikah dengan Salwa. Namun, Amba ingin menikah dengan Salwa dan hidup bersama-sama, bukan berpisah kota. Soalnya kan Salwa mau pindah ke Surabaya karena ada tugas. Ya, Sedangkan Amba saat itu kuliah di UGM, Jogja. Nah, kan karena adanya konflik politik dan suasananya kacau, Salwa pun nanti akan kesusahan untuk bertemu dengan Amba. Jadi pemikiran Amba, untuk apa kita menikah kalau kita tidak bisa bersama-sama? Terkecuali Salwa hanya tugas sebentar dan tidak menetap di Surabaya. Kayak tugas sebentar, terus seminggu langsung menetap lagi di Jogja. ya. Nah, maka Amba pun bisa menerimanya karena mereka bisa hidup bersama-sama. Pada suatu hari, si Amba ini ingin melamar menjadi seorang penerjemah di kota Kediri. Dan akhirnya dia pun diterima. Dari situlah kisah Amba dan si Bisma mulai terlihat. Sebentar. Si Bisma ini berprofesi sebagai dokter yang bekerja di rumah sakit, sedangkan si Amba bekerja sebagai penerjemah di kota Kediri. Tunggu. Saya mau bertanya. Jadi Amba ini melamar pekerjaan di sebuah rumah sakit, Ya. tapi dia bukan sebagai seorang dokter ataupun perawat. Dia melamar pekerjaan itu sebagai seorang penerjemah bahasa. Mungkin karena yang dia cerita awal tadi kan Bisma orang luar. Ya, Mungkin berarti Amba ini menerjemahkan bahasa dari dokter ataupun pasiennya. nah gitu. ya bisa begitu. Soalnya si Amba dari kecil itu sudah gemar membaca buku, ya kan? Di awal cerita dia kan dia juga jago berbahasa Inggris. Oh iya. Selang beberapa waktu, si Amba ini mulai kehilangan kesuciannya dari dirinya. Jadi hubungan mereka sudah perlahan akan menghilang gitu. Iya. Dan hubungan itu
hubungan Amba sama si Bisma itu mulai perlahan menghilang pada saat peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta. Dan si Bisma itu dia menghilang entah kemana, katanya hilangnya itu selamanya, nggak pernah ketemu lagi. Dan si Amba mulai mencarinya tapi belum ketemu. Oh, berarti akibat adanya peristiwa apa tadi G30 SPKI. Iya, secara Hubungan tiba-tiba itu. oh secara tiba-tiba. Berarti kayak mungkin adanya konflik di mana-mana Iya, dan kurangnya komunikasi sehingga Amba dan Bisma pun putus iya, secara hubungan tiba-tiba. gitu. Kayak putus komunikasi. Iya. Oh, gitu. Iya. Jadi si Bisma itu hilangnya entah kemana gitu. Tapi waktu di awal cerita, waktu pakai alur mundur itu, si Bisma itu katanya sudah meninggal di Kota Buru di Maluku. Ketemunya di situ. Ya, mungkin karena adanya itu konflik G30 SPKI Iya. dan mungkin bisa jadi si Bisma Ya melarikan diri. terpengaruh gitu sama si G30 Oh, berarti si SPKI Bisma itu termasuk ke golongan G30 SPKI. bisa jadi. Bisa Kita nggak jadi. tahu. Jadi kayak si Bisma melarikan diri ke Pulau Buru yang ada Ya. di Maluku. Ya, seperti cerita sejarah G30 SPKI Ya. saat G30 SPKI akan dibasmi, para anggota G30 SPKI kan melarikan diri ke Ya. Pulau Buru. Oh, jadi si Bisma mungkin juga melarikan diri di sana Mungkin gitu. dan meninggal di sana. Ya. Dalam keadaan yang ini, si Amba memulai perjalanannya dari Yogyakarta ke Jakarta. Dan waktu Amba sampai di Jakarta, dia tidak sengaja bertemu dengan orang yang bernama Adelbert. Dia rela menikahi Amba. Pada waktu itu Amba sudah mengandung dari si anaknya si Bisma itu. Dan disitulah Amba dan si Adelbert itu menikah. Jadi Amba itu merantau dari Yogyakarta menuju Jakarta Ya, karena sudah pasrah tidak bisa bertemu dengan Bisma. ya. Nah, setelah merantau di sana, mungkin dia berkenalan dengan Si jadi dia berkenalan dengan Adelbert, ya. orang mana tadi? Orang Amerika. Oh iya, tadi kan Amba juga jago bahasa Inggris. Ya. Jadi mungkin Cocok mereka sefrekuensi atau apa. Jadi mereka memutuskan untuk menikah Ya. dan Adelbert menerima semua yang dialami oleh Amba. Betul. Wah, Selang lama kemudian si Adelbert meninggal. dari Selang lama kemudian si Adelbert ini tak lama kemudian dia juga meninggal. setelah meninggalnya Adelbert, Amba menerima email dari seseorang yang tidak dikenal. Email itu berisi pesan bahwa makam Bisma berada di Pulau Buru, Ambon, Maluku. Ya. Jadi Amba ada keinginan untuk pergi ke Maluku Iya. atau ke Pulau Buru untuk mencari makam Bisma. Ya mungkin karena Bisma itu masih ayah biologisnya dari si Sri Kandi atau anak Amba. Jadi mungkin bisa jadi Amba ingin menemuinya untuk terakhir kalinya walaupun sudah di makamnya. Jadi yang benar si Bisma ini aslinya sudah meninggal. Gitu. Ya kalau menurut email yang didapat Amba dan mungkin karena adanya konflik G30 SPKI tadi dan Bisma pun bergabung ke dalam kelompok itu, jadi kemungkinan si Bisma meninggal itu besar, mungkin karena diburu kan waktu itu kelompok Ya, PKI, Ya, PKI. diburu, jadi bisa jadi dia ikut si terlibat gitu. ya ikut terlibat dan kan diburunya sampai ke akar-akarnya. Ya. Walaupun si Bisma mungkin bersembunyi di Pulau Buru, mungkin saja dia tetap diburu dan meninggal di sana, dikuburkan di Pulau Buru. Tapi pada akhirnya si kuburan si Bisma itu tapi tetap ketemu kan sama si Amba itu. Kalau menurut ceritanya, si Amba menemukan sebuah kuburan. Namun, kuburan itu adalah kuburan dari suami Muka Burung. Muka Burung adalah anak dari kepala suku Buru. Ya. Nah,
si muka burung itu pun tidak terima karena makam suaminya yang paling ia cintai di mungkin didatangi terus menerus oleh Amba. Dan muka burung pun akhirnya cemburu. Muka burung pun menusuk Amba dengan beberapa tusukan di dadanya. Tetapi Amba tidak sampai meninggal. Masih sempat dilarikan di rumah sakit tapi. Ya, Amba pun dilarikan di rumah sakit tua. Di rumah sakit itu sudah terbengkalai gitu, sempat gak kepakai, obat-obatannya juga sudah kedaluarsa. Mayat ada 2, kalau nggak salah ada mayat 2 gitu ya, yang di kamar pojokan itu Ya, belum diketahui identitasnya, tapi yang pasti salah satu dari mereka ada si Amba yang masih hidup. Bisa karena kalau Amba mau dibawa ke rumah sakit kota dan jaraknya itu sangat jauh, jadi mungkin orang yang menolong Amba itu membawanya ke rumah sakit terdekat untuk memberinya pertolongan pertama. Di situ Amba pun bersama sahabatnya yang bernama Samuel atau seorang lelaki yang bersamanya ke Pulau Buru dari Jakarta menggunakan kapal Pelni. Setelah Amba menikah dengan Aldebar, Amba mengirimkan pesan kepada Salwa dan memberitahukan semua hal yang terjadi. Dan Amba pun memutuskan hubungannya dengan Salwa karena ia tahu mungkin ia sudah menikah dengan Aldebar dan Salwa pun juga berbeda jalur dengan dia di sana. Setelah 3 bulan pernikahannya, Amba pun memberitahu kedua orang tuanya yang berada di desa Tegal, Jawa Tengah tadi, memberitahu bahwa Amba sudah menikah, tetapi bukan dengan Salwa, tapi dengan Aldebar, dan Amba memiliki 1 anak yang diberi nama Sri Kandi. Baik, kami akan menyebutkan unsur intrinsik dari novel Amba karya Lasmi Pamunja. tema dari cerita novel Amba ini adalah kisah cinta Amba yang mengantarkan sejarah Indonesia dengan penuh lika-liku. Alur yang dipakai dari cerita Amba ini memakai alur campuran, bisa memakai alur maju pada awal cerita dan bisa memakai alur mundur kembali ke masa lalu itu dari akhir cerita. Baik, penokohan dari novel Amba yaitu ada Amba sebagai tokoh utama, ada Sudarminto sebagai ayah Amba dan kepala sekolah di Kadipura, Tegal, Jawa Tengah, ada Nani sebagai ibu Amba atau yang dikenal sebagai kembang desa, ada Ambika dan Ambalika sebagai adik kembar Amba yang selisih 2 tahun dan yang mewarisi kecantikan dari ibunya, ada Salwa sebagai dosen muda dan yang ingin dijodohkan dengan Amba oleh ayah Amba yaitu Sudarminto, ada Bisma yaitu dokter yang berasal dari Jerman yang bertemu dengan Amba di rumah sakit Kediri dan kemudian sempat bercinta dengan Amba. Kemudian ada Aldebar atau suami sah Amba yang menerima kekurangan Amba, dan ada Samuel sahabat Amba dari Jakarta yang mengantarkan Amba untuk pergi ke Pulau Buru untuk mencari makam dari Bisma atau ayah kandung dari Sri Kandi, dan ada Sri Kandi sebagai anak kandung atau anak biologis dari Amba, dan ada Muka Burung sebagai anak dari Kepala pulau. dan ada Muka Burung sebagai anak dari kepala suku di Pulau Buru. Latar yang dipakai dari cerita Amba meliputi berbagai latar tempat, yaitu di Rumah Sakit Kediri, Yogyakarta, Jakarta, dan Pulau Buru. Dan latar waktu yang dipakai cerita novel Amba dari bulan Februari sampai ke bulan April 2006. Baik, sudut pandang yang digunakan di novel Amba yaitu
sudut pandang orang ketiga atau sudut pandang pelaku tiga, yaitu tokoh utama, yaitu dari si Amba sendiri. Amanat yang kita dapat peroleh dari cerita Amba ini adalah sebagai seorang perempuan harus tetap memiliki pendirian yang kuat dan harga diri harus dijaga. Dan tidak boleh tergoda dengan melihat pria yang lebih berwibawa atau tergoda dengan pria yang berwibawa. Baik, nilai-nilai dari novel Amba yang dapat kita ambil adalah nilai moral, Sosial, pendidikan. dan sejarah. Cukup sekian yang dapat kami ceritakan dari novel Amba. Apabila ada kesalahan, Mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. dan manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi jangan pernah manusia tidak luput dari kesalahan, Dan juga tidak luput dari kekilafan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba apabila untuk takut salah. Cobalah sesuatu tapi di jalan yang benar. Cukup sekian dari kami yang dapat saya sampaikan dari cerita novel Amba ini. Sekian, Terima kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.